Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pekabaran TV. Kali ini saya akan mengupas bagaimana caranya membuat roti pisang coklat produksi rumahan. Sebelumnya jangan lupa tekan subscribe, tombol lonceng untuk notifikasi serta likes. Ini pembuatan adonannya, yaitu 3 kilo tepung. Untuk komposisinya 3 kilo tepung, 3 kilo tepung, terus telur berapa, Bu? 3. Nah, ya, ini dipasang mixernya untuk pengadonan berikutnya nih teman-teman. Ini gula pasir untuk campurannya. Untuk 3 kilo gula pasirnya berapa, Bu? Berarti 300 Gram. ya. Nah, jadi untuk 3 kilo gula pasirnya atau gula putih itu 300 gram. Terus bibit roti atau ragi ya. Itu 3 kira-kira sendok 3 sendok makan. Ini teman-teman, 3 sendok makan. Oke. Ini aja. Itu apa, Bu? Kalsium. Kalsium berapa, Bu? Ya kira 1 sendok Makan. teh. Enggak. Oh, 1 teh. sendok teh. Iya. Ini setengahnya tadi. Ya. Udah itu aja. Ya, itu aja. Cukup ya. Tinggal dicampurkan ke terigu yang sudah dipersiapkan tadi. Berikutnya adalah penambahan telur. Sama. Untuk satu adonan 3 kg tepung, 3 biji telur, dan sama telurnya 3 biji, sama menteganya berapa gram, Bu? Ini 2,5 gram. 2,5 gram untuk sekali adonan. 250 gram untuk tepung 3 kg. Ini nanti dicampurkan ke adonan yang siap budas. 19 gelas. Untuk sekali adonan berapa gelas, Ibu? 9 gelas. 9 gelas. Ini 9 gelas air. Untuk 3 kilo ya. Untuk 3 kilo tepung ditambah 9 gelas air putih.
berapa ini garam? Garam 2 sendok makan. Sendok makan. Margarin 2, berarti 1 seperempat. 250 gram Iya. margarin. Ini pemberian telurnya. Telurnya 3 butir. Kuningnya aja ya Bu ya. Iya. Ini jadi telurnya, kuning telur itu 3 Butir. butir per 3 kilogram. Tunggu sampai kalis kira-kira 15 menit. Tunggu sampai kira-kira 15 menit Mati. pengadonan, baru diangkat. Ini alat mixer yang sederhana, yang udah cukup lama, udah tua. Selesai teman-teman, ini tinggal pengangkatan adonan. Dulu. Ini mesin mixernya udah cukup tua, yang namanya juga usaha rumahan teman-teman, beda dengan di pabrik. Ini nanti setelah ini baru di dibulet-buletin untuk satu buletan untuk satu roti. Ini tinggal dibulet-buletin ini teman-teman. Nanti setelah dibulet-buletin, ini satu buletan untuk satu roti ya Bu ya. Iya. Nah, itu teman-teman. Kalau mungkin di pabrik itu harus ditimbang teman-teman. Kalau ini di sini ya pakai perkiraan aja. Maklum masih benar-benar rumahan, tapi hasilnya lumayan. Tadinya ditimbang, tapi sama terus. Kalau Ini sudah hafal ya. Iya. Jadi ukuran besar kecilnya sudah bisa memperkirakan, udah pasti sama. udah pasti ya. Jadi untuk satu ini udah perkiraannya udah sebesar yang besar ini. Jadi untuk satu buletan ini berkisaran 5 gram teman-teman. Jadi karena udah hafal tiap hari bikin, jadi nggak perlu lagi ditimbang. Untuk satu adonan ini bisa untuk berapa roti Bu? Ini 3 kilo bisa 100 lebih. 100 lebih ya. 100 lebih roti 3 kilo. untuk 3 kilo. Ini nanti setelah dibikin buletan-buletan seperti ini, nunggu untuk ini berapa lama Ibu? Ya setengah jaman lah, langsung dibikin
roti bentuk pisang. Jadi ini nanti setelah ditaruh di loyang sementara ini nunggu setengah jam untuk menunggu pengembangan ya. Nanti nunggu ngembang ya Bu, ya Ibu ya. Iya. Ini udah akan penuh. Ya ini, nah ini udah habis. Ini ditaruh di meja. Nah, ini ada semuanya. Ini dibalik biar cepat mengembang. Proses berikutnya pengupasan pisangnya teman-teman. Ibu pakainya pisang apa ini Bu? Pisang Ambon lumut. Kalau di Selawi namanya pisang Ambon bentul. Kenapa pakai pisang Ambon lumut ini Bu? Atau pisang Ambon bentul ini Bu? Biar manisnya manis banget gitu loh. Manis banget teman-teman. Enak, Di samping wangi. itu harganya itu buat teman-teman yang bikin rencana untuk usaha pembuatan roti, ini harganya nggak terlalu mahal teman-teman. Begitu ya Bu ya? Iya. Harga pisang Ambon lumut itu nggak terlalu mahal, jadi untuk usaha itu ya cukuplah. Ini emang agak kelihatan hitam-hitam, tapi dalamnya masih bagus karena memang karakter pisang Ambon lumut seperti ini teman-teman. Kalau memang udah matang, ini memang agak kehitaman ya Bu ya. Iya. Namanya aja Ambon lumut. Namanya juga Ambon lumut, jadi kayak lumut. Mungkin ya karakternya kenapa dikatain Ambon lumut ya karena memang seperti itu. Jadi kalau udah matang agak kehitam-hitaman, makanya disebut Ambon lumut teman-teman. Ini pisangnya teman-teman, 1 baskom lebih. Ini pisang yang udah dikupas, nanti akan siap digunakan. Jadi ini dari pengambilan dari mixer untuk mempersiapkan siap digunakan untuk pembuatan roti atau campuran dengan pisang. Itu sekitar berapa menit Bu? Setengah jam untuk menunggu ngembangnya ya. Jadi sekitar setengah jam untuk menunggu benar-benar tepung ini sudah mengembang. Ini sudah mengembang teman-teman. Tandanya itu sudah antara satu dengan yang lain. Nih, itu sudah saling merapat, sudah berdempetan. Tadinya kan kecil-kecil ya, tidak berdempet. Nah, sekarang udah dempet. Ini coklat Mises yang akan digunakan dicampur dengan pisang. Namanya juga roti pisang coklat. Ini loyang yang akan digunakan. Lebih dahulu diolesin margarin tawar ya Bu ya. Margarin tawar agar tidak lengket teman-teman. Ini loyang yang akan digunakan untuk pemanggangan. Ini sudah selesai. Sampai merata pengolesan margarinnya.
biar tidak lengket saat dipanggang. Berikutnya tepungnya sudah mengembang, ini untuk lilitan. dibentuk lilitan. Ini nanti untuk melilit pisangnya ya setelah diberi coklat terlebih dahulu. Udah berapa tahun Bu bikin roti Bu? Udah lama sekali, puluhan tahun lebih. Puluhan tahun lebih ya. Sehari berapa kilo Bu? Sehari kalau hari biasa nggak ada pesanannya 9 kilo. Ini rata-rata kalau tidak ada pesanan tertentu ini 9 kilo teman-teman. 9 kilo berarti untuk berapa biji roti ini Bu? Ya berarti satu adonan tuh yang 3 kilo itu 100, paling enggak 110. Jadi 3 kali ya 300 roti ya. 30. 330. Lumayan banget teman-teman. Nanti sampai selesai semuanya dipanjangkan untuk kelilitan. Selanjutnya proses pelilitan pada pisang. Ini udah jadi teman-teman. Ya. Ini pisangnya dibelah teman-teman. Sebelumnya ini baru dikasih coklat, baru belahan berikutnya ditaruh di atasnya untuk menutup biar enggak tumpah coklatnya, baru dililit sama tepung yang sudah dipanjangkan. Nah, sampai ketutup teman-teman. Itu ini yang udah siap untuk di oven. Ini proses berikutnya sama, pisangnya dibelah, terus berikutnya ditutup sama pisang belahan berikutnya, baru dililit-lilit sama tepung yang sudah dipanjangkan. Kita melihat sangat mudah teman-teman. Mudah-mudahan juga saat mencoba, teman-teman yang ingin mencobanya mudah juga. Kalau pakai pisang yang lain gimana Bu? Selain pisang Ambon Lumut Bu? Bisa, cuman kan harganya kan ini kan harganya murah, meriah. Jadi pisangnya juga nggak kemahalan. Kayak pisang raja gitu kan mahal. Itu rotinya harus dijual lebih mahal.
Ini soalnya rotinya paling satunya 2.000. Jadi ini kalau pisangnya yang harganya nggak kemahalan. Ya, jadi alasan utama kenapa memilih pisang Ambon Lumut karena satu biji roti ini dijual sangat murah, 20.000 rupiah. Jadi bukannya nggak bisa pakai pisang yang lain, bisa saja, misalkan pisang raja, pisang kepok gitu kan. Tapi harganya di pasar masih relatif lebih mahal ketimbang pisang Ambon Lumut ini. Jadi kalau dijual 2.000 ya nggak menutup gitu kan. Lebih besar modalnya ketimbang harga jualnya. Itu namanya rugi. Tentunya usaha tidak ingin merugi. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi mungkin bisa cari pisang yang lebih bagus ketimbang pisang Ambon Lumut ini. Betul begitu, Bu? Iya. Itu. Jadi tinggal kalau untuk dikonsumsi pribadi sih bisa silakan teman-teman mencari pisang yang lebih bagus, lebih enak rasanya. Tentunya karena tidak menghitung laba dan rugi. Tapi karena ini dijual cukup murah, satu bijinya itu 2.000 rupiah teman-teman. Jadi kita untuk menutupi itu agar tidak terjadi kerugian, mensiasatinya cari pisang yang murah tapi enak rasanya, yaitu pisang Ambon Lumut. Untuk siap masuk di oven itu setelah dilakukan pelilitan itu setengah jam teman-teman, menunggu benar-benar adonan ini itu benar-benar mengembang maksimal. Baru nanti setelah mengembang maksimal baru siap di oven. Ini sebelum masuk ke oven, Ini dipulas. sebelumnya diolesin telur, kuning telur agar hasilnya cantik, rotinya mengkilap. Yang diolesin yang udah ini ya Bu ya, yang sudah siap masuk oven ya, yang sudah mengembang ya. Iya. Bismillah, mau siap disetelkan es. Ini yang sudah siap dimasukkan ke pemanggangan ke dalam oven. Ini juga. Ini ovennya memakai gas 3 kg teman-teman. Terlebih dahulu dipasang gasnya. Ini mesin ovennya teman-teman sangat sederhana, benar-benar roti rumahan, masih manual. Roti rumahan rasa pabrikan, roti rumahan rasa pabrikan ini. Oh tuh manual nih apinya nih, jadi disulut satu persatu. Itu ada yang mati, mungkin perlu diulang lagi. Nih setelah apinya nyala semua, nih nunggu berapa menit?
nunggu 10 menit lah. nunggu 10 menit untuk menunggu Ini kan sampai ovennya panas, benar-benar panasnya maksimal 200 lah. sampai 200. jarum menunjukkan angka 200. Ini baru siap untuk dimasukkan. Udah masuk ke oven pemanggangan. Ini kapasitas cuma 2 loyang ya kapasitas ya. Nah, jadi sekali pengopenan cuma 2 loyang karena itu sesuai kapasitasnya. Udah masuk 2 loyang baru kita tutup. Kita tunggu selama berapa menit? 15 menit. Sekitar 15 menit. Itu pas matang. Ini mau proses pemindahan teman-teman. Jadi yang di atas yang sudah matang dipindah ke bawah. Ini yang belum matang dipindah ke atas karena apinya yang dari atas itu apinya. Jadi untuk proses benar-benar matang ini yang sudah agak gosong dikit, bukan gosong sih apa, agak kecoklatan, itu dipindah ke bawah. Nah yang dia di bawah dipindah ke atas. Oke. Kita tutup kembali. Nah, ini udah matang ini ya. Ini baru atasnya. Oh, Baru yang atas ini kan bawah belum matang. jadi karena diganti sama yang belum matang. Ya. Tutup kembali. Ini akan pengambilan berarti yang sudah matang, benar-benar matang. Ini yang di bawah nih. Oh, kita pindahkan ke tempat nanti pendinginan. Selanjutnya roti yang tadi ditaruh di atas ini akan dipindahkan ke bawah lagi untuk memastikan benar-benar agar matang. Oke. Ini kembalikan untuk yang posisi yang di atas, terus ditutup kembali. Ini yang sudah matang akan diambil dari tempat pemanggangan, tempat loyang. Kita Kalau matang begini kan ya. ini proses pendinginan. Ini proses pendinginan. Jadi pemindahan dari loyang ke tempat jaring pendinginan. Jadi setelah dingin tinggal tunggu pengemasan. Akan dilanjutkan untuk proses pendinginan. Sampai akhir sebanyak ini yang masuk dalam proses pendinginan dan siap untuk dilakukan pengemasan. Ini sekarang proses pengemasannya.
Ini yang sudah dikemas dengan plastik. Selanjutnya setelah selesai pengemasan, siap dikirim ke berbagai warung teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.